Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA dinilai mencekik masyarakat karena potongan yang tinggi namun hasil yang tidak pasti. Dengan dalih gotong royong agar kesenjangan antara rumah terbangun dan yang dibutuhkan atau backlog terpenuhi, masyarakat dipaksa menyisihkan 3% dari pendapatan mereka untuk dikelola oleh negara. Lalu apakah program ini realistis di tengah harga perumahan yang kian melambung tinggi? Berikut kita simak liputan jurnalis Metro TV, Reda Pulpi. Masyarakat digegerkan dengan kebijakan TAPERA yang dinilai tidak masuk akal. Gaji pegawai akan dipotong 3% sebagai tabungan perumahan rakyat yang diklaim oleh pemerintah lebih hemat dibandingkan KPR biasa. Lalu apakah benar dan apakah realistis dengan potongan sekitar 150.000 per bulan kita bisa mendapatkan rumah, apalagi di kota besar seperti Jakarta? Ikuti penelusuran kami. Masyarakat dibuat geger dengan keputusan pemerintah soal tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. 3% dari pendapatan mereka seolah dipaksa untuk diserahkan kepada pemerintah dengan embel-embel tabungan demi menyelesaikan kondisi kesenjangan antara rumah terbangun dengan jumlah rumah yang diperlukan rakyat atau backlog. TAPERA ini sesungguhnya ini perpanjangan dari Bapertarum. Bapertarum itu dulu dikhususkan untuk ASN. Nah, sekarang diperluas kepada pekerja mandiri dan juga swasta. Kenapa diperluas? Karena ya ada problem backlog. Problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Ini kita berpikir keras, pemerintah berpikir keras, memahami bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu nggak seimbang. Untuk itu maka harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya nanti bisa walaupun terjadi inflasi tetapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya. Namun kebijakan TAPERA dinilai mengada-ngada dan ditolak banyak pihak. Serikat Buruh pun turun ke jalan menyuarakan penolakan TAPERA yang dinilai semakin membebani hidup para buruh. TAPERA didesain hanya untuk tidak punya rumah. Pertanyaannya, uang iuran ini dikumpulkan untuk apa? Karena sekedar DP atau uang muka rumah saja tidak cukup. Pemerintah harus menjelaskan apa tujuan pengumpulan dari iuran TAPERA ini. Bukan dengan sombongnya mengatakan tidak akan dibatalkan. Kalau memang tidak dibatalkan, uang ini untuk apa? Kalau untuk uang muka 10 tahun aja nggak cukup kok, apalagi memiliki rumah. Tidak hanya buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo juga menolak program TAPERA karena 0,5% dibebankan kepada pemberi kerja. APindo menyarankan seharusnya pemerintah bisa memaksimalkan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah ada, bukannya menambah beban pegawai swasta. Saat ini kita sudah ada BPJS Ketenagakerjaan yang juga di dalam JHT-nya, jadi dalam ada jaminan hari tuanya itu 30% diperuntukkan untuk MLT, jadi manfaat layanan tambahan, di mana itu juga untuk pembangunan perumahan bisa digunakan. Nah, jadi jumlah ini sudah cukup besar, 30% sudah sampai 130 triliun. Nah, inilah dulu yang kami harapkan untuk dioptimalkan daripada menambah iuran-iuran baru gitu. Belum usai penolakan masyarakat terhadap TAPERA, publik kembali geger. Karena pada rapat paripurna DPR RI ke-19, anggota Komisi 6 Rieke Diah Pitaloka menyampaikan bahwa 124.960 pensiunan dana TAPERA belum menerima pengembalian dana sebesar 567,5 miliar rupiah. Temuan BPK RI, pertama, terdapat 124.960 orang pensiunan peserta TAPERA karena meninggal dan pensiun sampai triwulan ketiga 2021 belum menerima pengembalian dana TAPERA sebesar 567,5 miliar. Menanggapi temuan tersebut, BP TAPERA mengklaim sudah mengembalikan dana pada akhir tahun 2023.
dapat kami sampaikan bahwa itu merupakan temuan BPK atas tahun audit 2021 dan itu sudah direkomendasikan ke BPK Tapera tindak lanjutnya, dan hingga akhir 2023 kemarin ya seluruh hasil temuan BPK dimaksud telah ditindaklanjuti ya oleh BPK Tapera. Dalam artian semua hak kepesertaan yang menjadi substansi temuan sudah kita kembalikan ke peserta penerima hak setelah kepesertaan yang berakhir, yang ASN yang pensiun ya. Dan sudah kami laporkan ke BPK tindak lanjutnya, kemudian telah dinyatakan selesai oleh BPK. Lalu sebenarnya seberapa besar keuntungan Tapera diklaim oleh pemerintah lebih menguntungkan dibandingkan KPR biasa? Kalau kita lihat dari simulasi penghitungan ini, untuk Tapera suku bunganya fix 5%, sementara untuk KPR biasa akan floating, biasanya mencapai 11%. Yang perlu diperhatikan berikutnya adalah limit kredit Tapera di masing-masing daerah yang berbeda. Kalau di Jabodetabek ini mencapai angka 185 juta rupiah. Yang menjadi pertanyaan berikutnya pemirsa, apakah kita bisa mendapatkan rumah di Jakarta dengan harga 185 juta rupiah? Ternyata kalau di DKI Jakarta sudah tidak ada rumah di bawah 1 miliar rupiah. Kita sedikit menjauh dari wilayah DKI Jakarta. Ada di Tangerang, kemudian di Kabupaten Bogor, di Cikarang, ini ternyata masih ada dengan harga rumah sekitar 185 juta rupiah sampai 195 juta rupiah. Tapi yang perlu menjadi perhatian, apakah ini worth it dengan pengorbanan setiap hari, waktu, tenaga, dan juga biaya yang harus kita habiskan apabila kita bekerja di wilayah Jakarta? Tim Metro TV menelusuri salah satu perumahan subsidi di daerah Cikarang, Jawa Barat. Kami menempuh waktu hampir 2 jam dari Jakarta Pusat melalui jalan tol tanpa macet. Kami bertemu dengan Meita, salah satu ketua RT yang membenarkan bahwa semua unit rumah sudah terjual. Namun banyak yang tidak dihuni karena faktor jarak yang jauh dengan pusat kota Jakarta. Sudah laku sih Kak, udah laku semua, cuman belum ditempatin aja. Karena? Tadi alasan mereka sih ya karena memang anak-anak kan masih sekolah. Contoh ada yang di Bekasi, ada yang di Jakarta. Jadi alasan mereka itu kalau udah nanti lulus baru pindah, gitu sih alasannya. Adalah kendala salah satunya itu ya, jauh jaraknya gitu ya. Tetapi ada juga warga saya yang bekerja di Jakarta Pusat kalau nggak salah, di Jakarta Utara gitu ya. Nah beliau itu sekali seminggu pulang jadinya gitu. Mungkin terlalu capek kali ya kalau setiap hari pulang naik kereta beliau itu. Harga rumah di Jakarta yang gila-gilaan dan jarak yang jauh dari pusat kota membuat Karin, seorang pekerja swasta di Jakarta, belum terpikir untuk membeli rumah. Aku sebagai konten spesialis di digital agency di daerah Jakarta Selatan. Usia aku sekarang 24 tahun. Asalnya dari Bandung. Sudah berapa lama berarti kerja di Jakarta? Sudah sekitar 9 bulanan sih. Oke. Untuk pendapatannya nih per bulan gaji bersihnya berapa? UMR Jakarta lebih dikit, sekitar 5.500.000. Oke, itu biasanya gaji habis untuk apa aja Kak? Kebetulan habis lumayan besarnya di kos dan cicilan. Kos itu bisa habis 1,8 juta sendiri dan cicilan tuh bisa habis di 1,5 juta sendiri tiap bulannya. Terus sisanya paling untuk ya kehidupan sehari-hari kayak beli makan, transport, dan mencoba nyisihin sedikit lah buat tabung dan juga buat kirim-kirim ke rumah. Biasanya nabung sebulan rata-rata berapa? Maksimal banget mentok di 300-500, itu udah mentok banget. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mensinyalir program Tapera ini rawan menjadi ladang korupsi. Tapi sekali lagi tolong jelaskan kepada kami, kalau kita bekerja, kan ini kalau tidak salah masuk swasta juga, dan sudah punya rumah, masa kita harus beriur? Gimana caranya untuk bisa minta exemption seperti itu atau pengecualian? Ini nanti jadi sumber korupsi lagi nih, karena yang Bappertarum dulu kan juga banyak menimbulkan hal-hal yang tidak jelas gitu. Jadi sekarang ini tolong diperjelas dulu PP-nya ini, dan ini harus ada permennya untuk bisa melaksanakan PP ini. Kalau menurut saya pribadi yang pekerja swasta kayaknya itu lebih berlakunya sama yang PNS aja deh. Soalnya itu kan PNS kan nggak tergantung pakai
kontrak kerja ya, jadi kayak seumur hidup. Sedangkan kita yang swasta kan tergantung sama kontrak kerja aja. Takutnya dari potongan tapera itu, kita kayak sewaktu-waktu terjadi PHK atau kita putus kontrak kerja, itu kan kayaknya susah untuk bakal dicairin, atau akunya yang kurang tahu informasi soal tapera itu karena mungkin belum tersosialisasikan dengan baik deh nyampe ke kaminya. Kan nggak mungkin ya kalau dari pemerintah tuh nggak fair gitu, kayak misal dikorupsi atau apa gitu. Terus kita juga issue dengan adanya itu, Kak. Kalau menurut saya pribadi sih kurang setuju, karena saya sudah punya rumah dan uang itu kita juga nggak tahu ntar bisa diambil apa enggaknya. Kalau misalkan bisa diambil, caranya gimana, prosesnya gimana, karena saat ini juga di perusahaan kita belum ada pemberitahuan untuk tapera. Masih ada sejumlah PR yang perlu diselesaikan oleh pemerintah terkait tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Sosialisasi yang kurang, kemudian masyarakat yang masih trust issue kalau pemerintah bisa mengelola dana ini dengan bertanggung jawab. Ini perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum program ini benar-benar berjalan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.